Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10 TKR. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah kalau pada sehat. Hari ini kita masuk mapel fisika. Ini materi terakhir di KD ketiga. Jadi setelah ini kalian akan mengerjakan kompetensi dasar yang ketiga untuk nilai pengetahuan ya. Terampilannya belum, nanti akan saya iniin. Untuk hari ini yang hadir ada 16 orang. Ini kayaknya ada yang keluar lagi nih dari tadi awal saya absen. Ada 16 orang. Dan sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung aja ya ke materi. Ini materi kita yang terakhir dari KD yang ketiga. Itu kan awalnya itu menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum Newton. Awalnya itu saya punya ilustrasi nih. Ada sebuah mobil yang sedang mengangkut kardus. Saya ulang kembali, review kembali sebelum kita ke gaya yang berikutnya. Ada tanda panah ke bawah bertuliskan W. Ini gaya apa? Arah panah ke bawah bertuliskan W. Dia gaya apa? Gaya Berat. Gaya berat. Betul. Tadi siapa yang bicara? Mahfudin. W ke bawah ini adalah gaya berat. Lawannya gaya berat itu adalah gaya normal. Gaya berat dan gaya normal ini selalu berlawanan arah. Kalau gaya berat ke pusat bumi, kemudian gaya normal itu berarti ke atas. Nah, kemudian gaya yang terakhir itu adalah gaya gesek. Di sini ada sebuah ilustrasi. Oh, ini katanya. Orang lagi ngapain sih ini? Ngedorong kardus. Orang lagi ngedorong kardus. Kalau orang lagi ngedorong kardus, berarti ada gesekan antara apa dan apa sih? Kalau ngedorong kardus ada gesekan antara apa dengan apa? Kardus dengan bidang bawah. Iya. Tanah. Iya, kardus dengan bidang bawahnya, Bu. Entah ini tanah, entah ini lantai. Jadi ada gesekan nih antara kardus dengan lantai. Nah, gaya yang bekerja di proses ngedorong kardus ini adalah gaya gesek gitu. Jadi gesekan antara kardus dengan lantai. Nah, gaya gesek itu gaya yang berlawanan arah dengan gerak suatu benda. Jadi kalau misalnya ini kalian ngedorong kardus ke arah kiri, maka gaya geseknya arahnya kemana? Siapa itu tadi yang bicara? Suaranya pelan banget. Kalau misalnya kita ngedorong kardus ke kiri, maka gaya geseknya itu ke arah kanan. Karena gaya yang berlawanan dengan gerak suatu benda. Kalau misalnya ngedorongnya ke kanan, ya berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, rumus gaya gesek ini adalah FG sama dengan ada lambang baru lagi nih, seperti ini. Seperti huruf N, tapi ini dibacanya bukan N. Ini dibacanya mu. Mu dikali M dikali G. Nah, dengan FG itu adalah gaya gesek, kemudian mu adalah koefisien geseknya. Jadi koefisien geseknya berapa? Kemudian M itu adalah massa, satuannya kilogram.
Dan G itu adalah gravitasi yang nilainya 10 M per S pangkat 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngedorong benda atau narik benda ya, di ubin gitu atau di lantai. Nah, biasanya yang ditanyakan atau misalnya yang berpengaruh itu adalah percepatannya selain bidangnya. Ada bidang licin, ada bidang kasar, itu akan berpengaruh ke gaya geseknya dan ke percepatannya. Nah, untuk cari percepatannya disimbolkan dengan A sama dengan F per M dikurang mu dikali G, dengan F adalah gaya yang satuannya Newton dan M adalah massa yang satuannya kilogram. Jadi kalau diilustrasikan dia seperti ini. Ini misalnya ada sebuah kardus nih atau meja. Gaya beratnya selalu ke bawah, M kali G. Gaya normalnya dia selalu ke atas. Nah, kardus ini didorong ke arah mana sih? Lihat tanda panahnya. Kardus didorong ke arah mana? Kanan. Ke arah? Ke arah kanan, betul. Iya, F atau ke arah kanan nih. Berarti gaya geseknya dia ke arah kiri. Jadi ini udah lengkap semua. Ada gaya berat. Ketika kamu ngedorong kardus ke kanan, oh berarti gaya beratnya arahnya ke bawah. Lalu ada gaya normalnya ke atas, gaya geseknya berarti ke kiri gitu. Nah, sekarang contoh soalnya. Sebuah kursi yang diduduki Gali. Jadi ini ada si Gali. Masanya Gali aja 15 kg. Didorong oleh 3 orang dengan gaya masing-masing 10 Newton, 15 Newton, dan 20 Newton. Jika massa kursi tersebut 30 kg dan lantai dalam keadaan licin, hitunglah percepatan yang dialami sistem kursi tersebut. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya lantai licin dengan lantai tidak licin, misalnya mama kamu habis ngepel nih, terus misalnya kamu ngedorong kursi atau ngedorong kardus ya, dengan lantai kering, itu lebih cepat yang mana kalau menurut kamu? Licin. Yang licin. Yang lain? Yang lain? Licin. Yang licin. Kenapa licin lebih cepat dibandingkan lantai yang kering? Minim gesekan. Minim gesekan. Atau yang lain ada pendapat lain? Nah, kalau misalnya kondisi licin, berarti dia tidak ada koefisien gesek. Nilai mu-nya itu sama dengan 0. Ketika kamu ngedorong benda di sebuah bidang yang licin, dia akan dengan cepatnya berjalan gitu. Beda dengan kondisi kering, lantai kering. Kalau lantai kering berarti nanti dia ada gesekan-gesekan nih. Kalau misalnya licin ya udah kamu lurus aja. Coba kamu nanti kalau misalnya habis ngepel, coba kamu dorong kursi setelah pel atau sebelum ngepel. Rasakan apa perbedaannya gitu ya, lebih cepat yang mana gitu. Nah, balik lagi ke contoh soal ini. Nah, di sini diilustrasikan ini Gali sedang duduk di kursi. Ini lantainya licin ya. Terus kemudian ada 3 orang nih yang ngedorong dari belakang. Nah, masing-masing gayanya 10 Newton, 15 Newton, dan 20 Newton. Nah, sekarang kita balik dulu ke rumus yang awal. A sama dengan F per M dikurang mu dikali G. Tadi yang ditanyakan mah hitunglah percepatannya. Berarti yang diketahui F1 10 Newton nih gayanya, F2-nya 15 Newton ini, F3-nya 20 Newton ini. Massa kursinya adalah 30 kg. Massa Gali 15 kg. Nah, yang ditanya percepatan apa simbolnya? Apa simbol percepatan? A. A. Yang ditanya adalah A.
Yang ditanya adalah A. Yang pertama, kamu boleh masukin ke dalam rumus A sama dengan F per M dikurang mu kali G. Tapi di sini ada F dan ada M. Di sini F-nya ada 3. Di sini F-nya ada 3. F yang mana, Bu? Yang dipakai semuanya. Artinya di sini ada lambang sigma. Ini adalah seperti huruf M tapi ke samping ya. Ini dibacanya sigma. Sigma itu artinya total. Total gayanya itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Berarti 10 ditambah 15 ditambah 20. Hasilnya adalah 45 Newton. Nah, sementara ada massa nih, ada massa kursi dan massa galih. Sama dijumlahkan juga. Jadi total massanya itu adalah massa kursi ditambah massa galih. Jadi 30 ditambah 15, 45 kg. Masukkan ke dalam rumus sini. Ini Ibu masukin, Ibu hapus aja deh ini, biar kita ngerjainnya bareng-bareng. Yuk, sigma F, berapa sigma F-nya? 45. Berapa? 45. 45. Oke, 45. Masanya berapa? 45. 45 juga. Dikurang. Koefisien gesek berapa koefisien geseknya? 0. 0. Kenapa 0? Karena udah licin. Koefisien geseknya adalah 0 karena lantainya licin. Nah, hati-hati lagi di dalam fisika. Sebuah benda dari keadaan diam, sebuah benda tiba-tiba diam, sebuah lantai keadaan licin, sebuah bidang kasar, itu semua beda-beda. Kalau misalnya lantainya licin, itu artinya tidak ada koefisien geseknya. Kemudian dikali G, berapa gravitasi? 10. 10. Terus jadi 45 dibagi 45 berapa? 1. 1 dikali 0 dikali 10. Oh, kok dikali sih, dikurang. 0 dikali 10. 0. 0. Nah, berarti 1 dikurang 0 berapa? 1. 1. Makanya tadi Ibu tuliskan di situ hasilnya hanya F per M saja. Awal rumus yang tadi sebelum Ibu hapus, Ibu hanya menuliskan F per M saja. Kenapa saya tuliskan F per M? Karena percuma kalau di sini bidangnya licin, lantainya licin, maka ya udah tidak ada koefisien gesek dan gravitasinya gitu. Sampai sini paham? Paham. Sampai sini yang lain bagaimana, paham? Ariel? Insya Allah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Adit, Ananda, Anas, Dean, Fahmi, Krisna, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yuk kita kerjain satu soal. Siapa yang mau mencoba? Sebuah benda bermasa 10 kg nih, berada di atas bidang datar yang kasar. Nih, hati-hati. Lalu ditarik dengan gaya 80 Newton sehingga mengalami percepatan 2 m per s pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Berapakah besar koefisien gesek permukaan bidang datar terhadap bendanya? Jadi kalau misalnya di gambar itu dia seperti ini kurang lebih. Ini ada sebuah benda ditarik dengan, jangan pakai yang ini aja, ditarik dengan gaya 80 Newton. Nih, ditarik. Ibu warnainnya warna, nih, ditarik 80 Newton. Bentar, bisa ditulis nggak ya? 80 Newton. Gaya geseknya berarti kemana ini arahnya? Arah gaya geseknya kemana? Ke kiri. Kiri. Nah, ini warnanya, sebentar saya ganti warna kuning. Ini menjadi FG, gaya geseknya.
Nah, yang ditanya adalah karena bidangnya ini kasar, lantainya ini kasar, berapakah koefisien geseknya? Pakai rumus yang mana? Ada yang mau mencoba mengerjakan? Ada yang mau mencoba mengerjakan? Tidak. Berapa masanya? Berapa masanya? 10. 10 kg. Mahfudin. Ya, apa yang diketahui? Yang diketahui itu Diketahui apa? F1 kilogram. F-nya berapa? F sama dengan 80 Newton. 80 Newton. Terus habis itu. Lalu masanya berapa? 10 kilogram. 10 kg. Mahfudin, kamu ngomongnya jangan kayak orang lagi tidur gitu, coba. Terus apa lagi? Mengalami percepatan sebesar 2 m/s. A. Berapa A-nya? A 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second pangkat 2. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Apa? Nih, besar lambang ini nih. koefisien. Iya, besar koefisien gesek. Mu. Ini namanya mu. Siapa yang mau jawab? Fahmi. Siapa ya? Sebentar, saya tunjuk dulu nih. Oktari Raska kemarin sudah ya. Reda Antoni. Reda. Ini rumusnya udah saya sediain nih, pakai rumus yang ini. Reda Antoni. Ya mungkin izin ke toilet kali ya. Terus Krisna ada di kelas apa ke toilet nih? Krisna. Ya, nggak ada juga. Dean. Ini pada kemana ini murid-murid saya? Dean. Ya udah, mungkin lagi ke toilet. Noval. Nggak ada juga, toilet juga ya. Ariel. Ya, Ariel. Berapa nilai A-nya? Lihat di atas A-nya berapa, Ariel? Nilai A-nya dulu, Bu. Ini, udah saya kasih tahu. Berapa nilai A-nya nih? Nih. Berapa nilai A-nya? 2. Terus sama dengan F-nya berapa? F-nya 80. Nah iya gitu, nggak usah pada takut tuh kalau salah gimana ya, nggak akan ibu apa-apain juga gitu. Masanya berapa? Masanya 10, Bu. 10 Masanya kilogram. 10. Mu-nya itu yang ditanya, jadi nggak usah kamu ganti. Gravitasi berapa nilainya? Gravitasinya berapa ya? Nih, gravitasi berapa nilainya? 10, Bu. 10. Bentar ya. Mana sih? Gravitasinya 10. Oke. Di sini 2 sama dengan 80 dibagi 10 berapa, Ria? Tenang, kalau nggak bisa ada Okta. 80 dibagi 10 berapa? Dulu, Bu. Tinggal ilangin nolnya, ya Allah. Iya, tinggal hilangin nolnya. 18. Coba Okta, 80 dibagi 10 berapa?
8 Bu. 8. Hilangkan nolnya, jadi 8 dibagi 1 itu 8. Dikurang mu kali 10, maka akan menjadi 10 mu, Bu. Ya udah tulis lagi aja. Kalau enggak ini tulis lagi juga nggak apa-apa. Nah, ini. Atau mu, bolehlah begini. Nah, terus habis ini apa yang harus dikerjakan lagi? Ini seperti soal matematika. Seperti soal matematika, apa yang harus dikerjakan? Apa yang Pindah harus? ruas. Iya, pindah ruas. Apa yang dipindahkan? Si 8. Berapa? 8 8 pindah ruas. ke depan. Oke, berarti 2 dikurang 8 sama dengan negatif mu kali 10. Nih. Sama, ini sama seperti matematika. Taruh sini. 2 dikurang 8 berapa? Rio? Min. Kamu punya uang 2, tapi kamu jajannya 8. Berarti kamu punya apa tuh? Rio? Ya mungkin dia ke toilet kali. Iya Bu. Ya hayu, 2 dikurang 8 berapa? 6. Min 6. Iya betul, min 6. Sama dengan, tulis lagi di sini, min 10 mu. Nah, berarti berapa mu-nya? Berarti berapa mu-nya? Mu-nya berarti min 6. Kalau misalnya dia dikali, lawannya berarti harus diapain nih? Dibagi min 6 dibagi min 10. Berapa sih min 6 dibagi min 10? 6 dibagi 10 berapa? Berapa, Okta? Atau Mahfudin atau teman-teman yang lain? 0, 0, yang atas berapa angkanya yang atas? 0,6 Bu. 0,6 sama dengan mu-nya. Mu. Ya, jadi koefisien geseknya itu adalah 0,6. Mana tadi? Nah, ini. Jadi mu-nya adalah 0,6. Karena kenapa ada mu? Karena bidangnya bidang kasar. Kalau bidangnya licin itu seperti contoh soal yang pertama nih. Kalau bidangnya bidang kasar, ini contoh soalnya seperti yang kedua. Sama seperti di dunia otomotif ya, atau di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bawa motor, akan ada gesekan. Gesekan antara apa dengan apa? Kalau kamu bawa motor atau mobil? Aspal dengan ban. Iya betul, gesekan antara aspal dengan bannya. Itu ada. Nah, kalau misalnya jalanan licin, kemudian bannya gundul ya, bahasanya tuh gundul, maka yang terjadi motor kamu Ditubruk sama orang. tergelincir kan. Yang terjadi motor kamu tuh tergelincir gitu. Itu makanya kenapa kenapa ketika balapan MotoGP ya, kalau kamu suka nonton MotoGP itu ketika kondisi hujan, dulu itu suka ada pergantian ban, pergantian motor. Itu artinya bannya itu kondisi aspal licin dengan kondisi aspal kering itu berbeda. Itu menjadi makanya kenapa kadang kalau hujan ganti motornya. Itu bukan motor yang diganti, bannya, tapi karena biar cepat kan ya, karena di situ kecepatan yang bermain. Nah, dia ganti bannya gitu. Tapi mungkin ada juga motor-motor yang sudah fabrikan luar biasa, yang bannya sudah diatur dengan sedemikian rupa, mau kondisi basah mau kondisi kering, mungkin sekarang sudah tidak ada pergantian ban gitu. Nah, itu salah satu aplikasi kondisi gaya gesek. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Baik, jika tidak ada, berarti nanti akan saya berikan LK ketiga untuk fisika.
dikerjakan sampai dengan waktu habis. Saya akhiri dulu, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi